Ilham Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, ya, yang Maha Kuat. Nama Allah Al-Qawi ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, ya, disebutkan 9 kali. Dan kebanyakannya itu datang digandengkan dengan nama Allah Al-Aziz, ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura ayat 19, Allah firman Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah dia maha lembut kepada hamba-hambanya, dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Ya, selain Al-Qawi memiliki makna kesempurnaan, Al-Aziz juga memiliki makna kesempurnaan. Ketika digabung memiliki makna kesempurnaan yang lain, bahwa sesungguhnya keperkasaannya itu adalah keperkasaan yang kuat. Plus lagi, ya, keperkasaan yang kuat. Juga disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah mengetahui siapa yang akan menolong Allah dan Rasulnya meskipun dia tidak melihat Allah. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Adapun, ya, ada dua ayat di mana Allah Ta'ala menggandengkan Al-Qawi dengan Syadidul Iqab, dengan Syadidul Iqab. Seperti surat Ghafir ayat 22, Allah Ta'ala firman fakafaru fa'akhadhahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab. Maka mereka pun kafir, mereka mengingkari para rasul, fa'akhadhahumullah, maka Allah mengadab mereka, innahu qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya dia maha kuat, syadidul iqab, hukumannya sangat keras, ya. Ini nama-nama yang membuahkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian makna pada hak Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir At-Tabari ketika beliau menafsirkan firman Allah innallaha qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah dia maha kuat lagi maha keras hukumannya, siksanya. Kata beliau al-qawi alladzi la yaghlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'ahu raddun yanfadhu amrahu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi syadidu iqabihi liman kafara bi ayatihi wa jahada hujajahu. Kata Imam At-Tabari, Al-Qawi artinya la yaghlibuhu ghalib, enggak ada yang bisa mengalahkannya. Yang maha kuat, enggak ada yang bisa mengalahkannya.
Tidak ada seorang pun yang bisa menolak takdirnya, ketetapannya, nggak ada. Yanfadhu amruhu, ya, perintahnya itu pasti terlaksana. Wa yamdi qada'uhu fi khalqih, dan qadanya, takdirnya itu ya telah berlalu pada makhluknya. Semuanya sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kataballahu maqadir khalaiqi min qabli ay khalaqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi qadanya itu sudah berlalu pada makhluk itu. Syadidu iqabihi, sangat keras hukumannya. Bagi siapa? Bagi orang yang kufur, ya, menolak, mengingkari ayat-ayatnya dan menolak hujah-hujahnya. Kemudian berkata juga Ibnu Katsir rahimahullah inda hadhil ayah, ketika menafsirkan ayat ini pula, la yaghlibuhu ghalib wa la yafutuhu harib. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dan tidak ada seorang pun yang bisa kabur darinya. Ada seorang bisa kabur. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menafsir firman Allah Ta'ala, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, maha memiliki kekuatan lagi maha kokoh. Ya, fa'allama anal qawi min asma'ihi wa ma'nahu al-mausufu bil quwwah. Allah mengabarkan, memberitahu bahwa sesungguhnya Al-Qawi itu diantara nama-nama Allah Ta'ala, dan maknanya adalah Al-Mausufu bil Quwah. Al-Qawi artinya yang disifati dengan sifat kuwah, sifat kekuatan. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, huwa alladhi la yastawli alaihi al-ajzu fi halin min al-ahwal wal makhluk wa in wusifa bil quwwah fa inna quwwatahu mutanahiyatun wa an ba'dil ahwal qasiratun. Kata Al-Khattabi rahimahullah, Al-Qawi dialah yang ya tidak menguasainya kelemahan. Kelemahan itu tidak bisa menguasainya. La yujiju syai', tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang membuat dia tidak mampu. Fi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun. Selamanya Allah itu tidak pernah dihinggapi dengan al-ajzu, ketidakmampuan. Dalam keadaan apapun. Sementara makhluk, meskipun dia disifati dengan kuat, maka sesungguhnya kekuatannya itu mutanahiyah, mahdud, terbatas. Dan untuk sebagian perkara qasirah, nggak mampu dia. Ya, kekuatannya terbatas, sedikit, lagi pada sebagian perkara justru dia malah nggak mampu. Itulah makna Al-Qawi. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan perbedaan antara qudrah dengan quwwah. Apa bedanya qudrah dengan quwwah? Kata beliau, qudrah kebalikannya adalah al-ajzu, ketidakmampuan. Qudrah itu kemampuan, kebalikannya tidak mampu. Sementara quwwah kebalikannya adalah ad-dha'fu, kelemahan. Ya, itu bedanya. Kalau qudrah itu kemampuan, maka kebalikannya ketidakmampuan. Tapi kalau quwwah, kekuatan, kebalikannya adalah ad-dha'fu, kelemahan. Beda ya? Ya. Kemudian perbedaan antara keduanya, sesungguhnya qudrah, ya qudrah disifati dengan sifat tersebut dzu syu'ur, yang memiliki perasaan, yang memiliki emosi, itu diberi sifat dengan qudrah.
Yang memiliki perasaan itu disifati dengan qudrah, kemampuan. Ya. Adapun kuwah disifati dengan sifat kuwah dzusyuur wa ghairuhu, yang memiliki perasaan dan juga yang selainnya. Contoh apa? Tiang. Tiang nggak punya perasaan, tapi terkadang bisa disifati dengan kuat, tapi nggak bisa diberi sifat dengan qudrah, kemampuan, nggak bisa. Ya, jadi kalau qudrah itu disifati dengannya dzusyuur, yang memiliki perasaan. Sementara kuwah itu disifati dengannya yang memiliki perasaan dan juga selainnya. Nah, itu masih yang pertama ya. Yang kedua, anal kuwah akhassu faqulu qawiyyun min dhi syu'ur qadirun wa laysa kullu qadirin qawiyan. Kekuatan, sifat kuat itu lebih sifat kuat itu lebih khusus daripada qudrah. Sifat kuat lebih khusus daripada qudrah. Umum kalau qudrah itu, tapi kuat ini lebih khusus. Maka setiap yang kuat dari yang memiliki perasaan itu pasti qadir. Setiap yang qawi pasti qadir, karena qadir itu untuk yang memiliki perasaan. Kalau dia kuat pasti mampu. Tapi tidak semua yang mampu itu kuat. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi setiap yang kuat itu pasti qadir. Setiap yang qawi pasti qadir. Tapi tidak semua yang qadir itu qawi. Ya. Itu perbedaan antara qudrah dengan quwah. Ya. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Qawi? Buah yang pertama, atawaddu'u lillahi ta'ala wa li khalqih. Ini akan melahirkan ketawaduan kepada Allah dan kepada makhluknya. Ya. Akan membuat kita tawadu kepada Allah dan kepada makhluknya. Wa syu'uru bid-dha'fi syadid amama quwwatillahi azza wa jalla alladzi la yu'jizuhu syai', dan akan merasa lemah yang sangat di hadapan kekuatan Allah azza wa jalla yang tidak ada satupun yang bisa membuatnya tidak mampu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini melahirkan tawadu dan merasa lemah yang sangat di hadapan kekuatan Allah azza wa jalla, sehingga membuat kita ini takut ya. Sehebat apapun kita itu lemah. Dan nggak ada yang bisa menolong kita kalau Allah Ta'ala murka kepada kita. Takut ya. Wallati khada'a laha kullu syai' famahma utiyal makhluk min mulkin wa quwwatin wa sultanin wa malin wa auladin fahuwa dhalilun dha'ifun amama quwwatillahi ta'ala. Ya. Ya, perasaannya yang segala sesuatu itu tunduk kepadanya, meskipun ya, makhluk itu diberikan kerajaan, kekuatan, kekuasaan, diberikan harta, anak-anak, maka sesungguhnya siapapun dia tetaplah dzalil, dhaif, hina lagi, lemah di hadapan kekuatan Allah Ta'ala. Ya, nggak ada artinya ya. Semua itu di hadapan kekuatan Allah azza wa jalla. Wa hadha syu'ur yusmiru tawaddu'a wa ma'rifata qadran nafsi wal bu'da an idza'il khalqi wa dhulmihim wal i'tida'i 'alaihim. Maka perasaan ini bahwa dia itu lemah, sangat lemah di hadapan kekuatan Allah Ta'ala ya, meskipun dia diberikan segala hal ya, berupa kerajaan, kekuatan, kekuasaan, harta, anak-anak, maka tetaplah dia itu hina lagi, lemah di hadapan kekuatan Allah Ta'ala. Maka perasaan ini akan membuahkan tawadu,
dan akan membuahkan ma'rifat qadri nafsi. Manusia tersebut akan mengetahui kadar dirinya, tidak melampaui batas, tidak menjadi orang yang nggak tahu diri. Nah, ini bahaya ketika seorang itu tidak tahu dirinya. Tapi dengan mengimani nama Allah Al-Qawi, dia tahu dirinya, kelemahan dirinya, dan ini pun akan membuahkan dirinya untuk senantiasa menjauhi menyakiti makhluk. Meskipun dia berkuasa, dia takut untuk menyakiti makhluk karena ada yang lebih berkuasa darinya, Al-Qawi, ya, dan menjauhi dari mendolimi mereka dan melanggar hak-hak mereka, ya. Wa yanfil al-ujuba bin nafsi wa quwwatiha wa gururiha, dan ini pun akan menafikan ujub pada dirinya. Saya kira tidak ujub bahwa semua yang kita miliki itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini akan menghilangkan ujub terhadap dirinya, ya, menafikan, ya, ujub terhadap kekuatannya, dan ini akan menafikan ketertipuan dia dengan, ya, apa yang dimilikinya, kekuatan, kekuasaan dan seterusnya. Bahwa semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, atawakkul 'ala Allah wahdah alladhi la yujizu syai' fil ardi wala fis sama' wa idza arada amran fala raddu li amri fa huwa subhanahu alladhi yajibu tawakkul alaihi wahdah li'annahu wahdahu al-qawiyyul azizu alladhi la yaghlib wa yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Buah yang kedua ini akan melahirkan tawakal kepada Allah semata, yang tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang bisa melemahkannya, yang bisa menjadikannya tidak mampu. Nggak ada apapun di langit dan bumi, ya. Jika dia menghendaki satu urusan, maka tidak akan ada yang bisa menolak urusannya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Sempurna kekuasaannya, sempurna kekuatannya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan tawakal hanya kepadanya semata. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Ini dikedepankan jar wa majrur, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Salam. Ini menunjukkan pembatasan. Tawakal itu hanya kepada Allah semata. Allah mewajibkannya untuk tawakal hanya kepada-Nya semata. Karena dialah satu-satunya Al-Qawi Al-Aziz, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia maha melakukan apa yang dia kehendaki, dan dia menghukumi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 317, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan tawakallah, ya, kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya, tawakal. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas. Pada ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Ini pula yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahaka,
idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak walau ijtama'u ala an yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketawakalan kepada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW, ya ghulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga perintahnya, menjaga larangannya. Laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya saya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan bimbingan. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ajarkan kepada mereka. Kalau minta kepada Allah. Abi ini nggak bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Jangankan apa yang kalian inginkan, apa yang Abi inginkan pun Abi nggak bisa untuk mewujudkannya. Siapa yang bisa untuk mewujudkannya? Hanya Allah semata. Maka minta kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya umat, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah dicatatkan Allah untukmu. Bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala? Seluruhnya ingin memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan manfaat sekedar apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, seandainya umat itu semuanya bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah Allah catatkan menimpa kepada dirimu. Dan pena itu telah diangkat dan suhuf telah dilipat. Ya, pena telah diangkat dan suhuf itu telah wajafati suhuf itu telah mengering. Tidak ada perubahan. Cuma kita nggak tahu takdir kita. Makanya kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa depan kita di tangan siapa? Allah. Bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Tugas kita adalah terus memohon kepada Allah Ta'ala dan berusaha. Ajarkan ini kepada anak-anak. Minta kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah. Gak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut, seandainya umat semuanya itu berkumpul untuk berikan manfaat, yang sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Begitu juga semua umat itu bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu mudarat, mereka tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa kepada dirimu. Ini akan membuahkan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan keberanian, keberanian. Nah, buah yang ketiga, al-istihanatu bi quwwatil makhluq wa siqatu fi nasrillahi azza wa jalla wa kifayatihi lil mu'minin famahma balagat quwwatul kafirin wa adaduhum wa ataduhum
fallahu fawqahum nawasiyuhum biyadihi wa quwwatuhum la syai'a fi janbi quwwatillahi ta'ala lakin bisyartil ahdi bi asbabin nasri wal izzah. Buah yang ketiga ini akan melahirkan pada diri hamba dengan mengimani nama Allah Al-Qawi yang maha kuat, menganggap remeh, menganggap lemah kekuatan makhluk, semenakjubkan apapun, sehebat apapun propagandanya, itu sesungguhnya itulah lemah, siapapun dia makhluknya, ya, karena semuanya itu nggak ada artinya ya dibandingkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla, dan akan membuahkan thiqah, kepercayaan yang penuh dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah pasti menolong, mustahil Allah tidak menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menolong. Dia adalah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Asy-Syakir yang maha mensyukuri. Sekecil apapun usaha kita, Allah akan syukuri, Allah akan tolong ketika kita berusaha menolong agama Allah. Yakin kita dengan pertolongan Allah. Wa kifayati lil mu'minin, dan pemenuhan apa yang menjadi perkara yang dibutuhkan oleh orang beriman. Allah maha mampu, dan semua yang kita butuhkan hakikatnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan menganggap lemah kekuatan makhluk siapapun juga. Meskipun kekuatan orang kafir itu ya famahma balagot kuwatul kafirin, sebagaimanapun ya sampainya kekuatan kaum kafirin. Yo, mereka biasanya propaganda ya. Sarua jeung ieu jeung hayam. Mun hayam udah tidak ada kumaha. Oh, dia mengembangkan bulunya sehingga oleh lawannya terlihat besar, padahal masa kitu-kitu kan. Sama kucing kalau marah apa? Wah, bulunya berdiri semua. Itu sama kayak gitu sama. Jangan takut ya. Ya sebagaimanapun ya sampainya kekuatan kaum kafirin itu jangan sampai membuat kita takut. Ya meskipun ya jumlahnya banyak, ya, perlengkapannya itu lebih canggih dari kita. Fallahu fawqahum, Allah di atas mereka. Wa nasiyuhum biyadih, dan ubun-ubun mereka itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ubun-ubun mereka di tangan Allah Azza wa Jalla, dan kekuatan mereka itu enggak ada apa-apanya di sisi kekuatan Allah Ta'ala, akan tetapi dengan syarat mengambil sebab-sebab pertolongan dan kemuliaan. Ya. Itu dengan bertakwa. Ya. Wa in tasbiru wa taqau la yadurukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 15 sampai 16. Fa'amadun fastakbaru fil ard bighairil haqq wa qalu man asyadu minna quwwah awalam yarau anallaha alladhi khalaqahum wa huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin liyudhiqahum adzabal hijzi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini bighairil haq ya, terhadap kebenaran ya. Menyombongkan diri tanpa hak.
Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, ini kesombongannya. Siapa yang lebih kuat dari kami? Kaum Ad itu kaum yang kaumnya Nabi Saleh ya, yang memahat bukit-bukit batu menjadi rumah, saking kuatnya. Padahal zaman dulu itu teknologinya masih sederhana, tapi mereka punya kekuatan sampai batu saja bisa dipahat. Ya. Mereka bangga dengan kekuatannya. Mereka mengatakan, man asyadu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Saking sombongnya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, dia lebih kuat dari mereka, dan mereka itu menentang ayat-ayat kami, maka kami kirim kepada mereka angin yang bergemuruh di hari-hari yang naas, agar supaya kami merasakan kepada mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia, dan sungguh adab akhirat itu ahza, itu lebih menghinakan. Wahum la yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, itu ya cerita-cerita kaum terdahulu ya, bagaimana mereka itu begitu sombongnya karena mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi. Namrud memiliki pasukan yang kuat ya. Kemudian kaum ini ya, ini kaum Ad ini yang raksasa itu yang besar ya, kaum Ad ini bukan Samud ya. Kalau kaumnya Nabi Saleh itu Samud ya, Samud. Ini yang memiliki Iram. Iram itu bangunan yang tinggi-tinggi ya. Ya, dia berencana untuk menyaingi surga, membuat surga. Mereka ya sampai disebutkan kalau dia marah itu dia tinggal lempar batu besar ke sebuah kaum, saking gedenya dia. Ya, maka jangan takut ya, dengan musuh sehebat apapun kekuatan mereka, bahwa Allah itu lebih kuat dari mereka. Kemudian yang keempat, asyur bil izzah wa adamil khawfi minal makhluk li'annahu dha'ifun la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an yamlikahu li ghairihi kama qala dhalika al-alim al-mujahid alladhi dakhala ala ahadi salatin ad-dhalimah fa'amarahu wa nahahu falama qila lahu alam takhaf satwatahu qala tadzakartu azamatallahi ta'ala wa quwwatahu fakana amami kalhir. Buah yang keempat adalah merasa izzah, merasa mulia ya, bahwa kita kaum mukminin ya, jangan merasa hina di hadapan orang-orang kafir. Kita merasa izzah, kita mulia. Dan ini kita harus bahagia ya, kita dipilih dari sekian miliar orang untuk memeluk Islam, untuk mengenal sunnah. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi bukan jadi sombong, bukan, tapi merasa izzah, tidak merasa minder dengan orang-orang kafir, tapi punya izzah, punya kemuliaan ya. Memiliki kemuliaan dan tidak takut dari makhluk, karena makhluk itu dhaif, lemah, tidak bisa memberikan ya, tidak bisa mendatangkan mudarat, dan juga tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya sendiri, tidak bisa menghilangkan mudarat dari dirinya, tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, enggak, apalagi untuk bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada yang lain. Untuk diri sendiri nggak bisa, sebatas apa yang Allah tentukan untuknya. Sebagaimana ya, seorang alim mujahid, di sini tidak disebutkan siapa, yang masuk
mendatangi salah seorang dari sultan-sultan yang zalim, kemudian dia memerintahkan sultan tadi dan melarangnya. Ya, artinya dia menasihati dengan cara yang baik. Ya, jangan teriak-teriak di depan umum, itu pengecut namanya. Kalau berani bagaimana? Datangi, berbicara empat mata, nasihati dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dengan penuh keikhlasan. Ya, dia memerintah dan melarang, menasihati pemimpin. Tatkala dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak takut dengan kekuasaannya? Dia mengatakan, aku teringat akan kebesaran Allah Ta'ala dan kekuatannya. Maka sultan tadi, ya, ketika ingat akan kebesaran dan kekuatan Allah Ta'ala, kana amami kal hir, maka dia di hadapanku seperti hir, seekor kucing. Ya, sehebat apapun makhluk itu dia lemah, hina di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian buah yang ke-5, yang buah terakhir, atabra'u min khawli wal quwwah haitsu la quwwata lil abdi ala ta'atillah azza wa jalla wa tarkil ma'asi. Buah yang kelima akan melahirkan tabra' minal khawli wal quwwah, berlepas diri dari daya dan kekuatan sendiri. Di mana tidak ada kekuatan bagi hamba untuk mentaati Allah Ta'ala dan untuk meninggalkan maksiat kepadanya, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala melakukan ketaatan tidak menjadi ujub, ketika meninggalkan maksiat itu tidak menjadi ujub. Karena mustahil kita bisa untuk taat, mustahil kita untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah, la haula wala quwata illa billah, di sana lil isti'anah. Ya, tidak ada daya dan artinya kita tidak menafikan kita punya daya dan kekuatan, tetapi daya dan kekuatan kita tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wasabru ala ahkamihil qadariyah, ya, illa bi quwwatillahi azza wa jalla wa taufiqihi walau wukila al-abdu ila nafsihi wa haulihi wa quwwatihi la dha'a wa halaka wa khasara. Ya, nah, di mana hamba tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan maksiat, tidak punya kekuatan untuk bisa bersabar terhadap ketetapan Allah yang sifatnya qadariyah. Gak mungkin kita bersabar dari musibah yang menimpa kita kecuali dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla dan taufiknya. Seandainya manusia itu diserahkan kepada dirinya dan kepada daya dan kekuatan dirinya, la dha'a wa halaka wa khasara, tentu dia akan musnah, akan binasa, dan dia akan rugi. Walidha qala Rasulullah SAW li Abdullah bin Qais, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Qais dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala uammilaka kalimatan hiya min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang dia itu merupakan min kunuzil jannah, merupakan perbendaharaan surga. Artinya apa? Ini memiliki pahala yang sangat besar tatkala orang yang menyebutkannya itu dengan penuh tadabbur,
Ini kalimat yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kepasrahan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Tidak menisbatkan semua yang didapat kepada dirinya, tapi semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan pahala yang sangat besar dari ucapan ini. Tapi tidak hanya diucapkan, tapi dia betul-betul menyadarinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi anhu qol, dan telah sabit dari Rasulullah SAW di dalam doanya, dan ini doa yang sering kita baca di setiap pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, maha mengurusi yang lainnya. Al-qayyum itu al-qaim bi nafsi, al-muqim li ghairi, yang maha berdiri sendiri, enggak butuh kepada yang lainnya. Al-muqim li ghairi, yang maha menegakkan yang lainnya, yang maha mengurus yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, memohon bantuan. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Perbaiki keadaanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan jiwaku kepada diriku sekejap mata pun. Karena barang siapa yang diserahkan kepada selain Allah, pasti dia akan binasa. Ya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diserahkan kepada diri kita, jangan diserahkan kepada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita nggak akan kuat, kita lemah dari berbagai sisinya. Ya, tapi kita serahkan semua urusan kepada kita, kepada Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Wakil, Al-Kafil, ya, Al-Ghani, dan seterusnya. Ya, sehingga membuat kita plong. Seberapa berat pun masalah kita, kita serahkan kepada yang maha mampu untuk memperbaiki seluruhnya. Tapi kalau diserahkan kepada diri kita, kita nggak mampu, lemah gitu, ya. Itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Qawi. Ada berapa? Ada 5, ya. Ya. Nah, jadi buahnya apa saja? Tawadhu kepada Allah dan kepada makhluk, merasakan kelemahan yang sangat di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini akan membuahkan tawadhu yang sesungguhnya. Ini menghindarkan seorang dari ujub, takabur, ya, tawadhu dia. Dan ini akan menjadikan dia mengenal kadar dirinya, kadar diri yang lemah dari berbagai sisi, dan dia akan menjauhi dari menyakiti makhluk, menzaliminya, melanggar hak-haknya. Dan ini akan menghilangkan ujub terhadap dirinya, ujub terhadap kekuatannya, dan ini akan menyebabkan dia terbebas dari ketertipuan dengan apa yang ada pada dirinya. Nggak tertipu dia. Kemudian buah yang kedua apa? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Dialah yang maha mengatur segala sesuatunya, zahir maupun batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gak ada yang bisa menolak ketetapannya. Ya. Gak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang kita takutkan kecuali Allah SWT. Dan Allah mewajibkan kita tawakal hanya kepadanya semata. Yang ketiga apa? Menganggap lemah kekuatan makhluk siapapun dia, terutama orang-orang kafir. Sehebat apapun propaganda mereka, yakinlah bahwa kekuatan mereka, jumlah mereka,
peralatan perang mereka itu sesungguhnya perkara yang lemah di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, merasa izzah, merasa mulia, jangan minder dengan orang kafir, dan tidak takut kepada makhluk. Sehebat apapun makhluk itu tidak bisa menghilangkan mudarat dengan sendirinya, tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, apalagi kepada yang lain. Ya, semuanya lemah, ya. Ya, sebagaimana apa yang dicontohkan tadi, ya, dia datang menghadap ke penguasa, ya. Kemudian dia menasehatinya, konsekuensinya dia bisa dihukum atau dipenjara, tapi dia menjadi berani ketika apa? Mengingat kebesaran dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Karena seolah-olah dia melihatnya itu, ya, di hadapan dia itu seperti seekor kucing. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Berlepas diri dari daya dan kekuatan sendiri, ya, karena tidak ada kekuatan bagi hamba untuk melakukan ketaatan. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan maksiat, tidak mungkin dia untuk bisa bersabar tatkala mendapatkan musibah, kecuali itu dengan kekuatan Allah Ta'ala, ya, dengan taufik dari Allah Ta'ala, ya. Makanya manusia yang hamba jika diserahkan kepada kekuatan dan dayanya sendiri, tentu dia akan binasa. Ya. Hanya ini sering kita baca, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini menunjukkan kepasrahan diri. Wahai yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, memohon bantuan. Perbaiki diriku, ya, perbaiki keadaanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan diriku kepada jiwaku sekejap mata pun, abada, selamanya. Karena barang siapa diserahkan kepada selain Allah, pasti dia akan binasa. Nah, sini ada pertanyaan. Hamba Allah sifatnya suka mengeluh, sering melontarkan kalimat tidak baik, contohnya saya lelah, saya capek. Apakah itu salah satu kalimat yang tidak bersyukur? Iya, ini kalimat yang menunjukkan tidak bersyukurnya dia, tidak menerima ketetapan Allah Ta'ala, dan dia su'udon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal sabar itu mana? Sabar apa? Habsun nafsi anit tasahhud wa syaqayah an aqdarillah al muallimah qaulan wa fi'lan. Sabar itu menahan diri dari murka terhadap ketetapan Allah dan berkeluh kesah atas ketetapan Allah yang menyakitkan, baik dengan lisan maupun lisan maupun dengan perbuatan. Pedih memang sakit, tapi tidaklah keluar dari ucapan kita kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunjukkan ketidakridhoannya dengan ketetapan seperti ini, mengeluh ini, saya lelah, saya capek, dan tidak dia lakukan kecuali apa yang diridhoi Allah Ta'ala. Tidak menjambak-jambak rambut, tidak merobek-robek pakaian dan sebagainya. Sakit. Tingkatan yang kedua, ridho. Kapan? Ketika dia melihat di balik musibah itu ada rahmat Allah yang begitu luas untuk dirinya, ada ampunan, ada pahala kesabarannya, itu lebih baik baginya. Apa yang Allah ujikan kepada dia, misalkan diambil orang yang dia cintai, maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Cuman terkadang kita nggak tahu. Makanya orang yang tidak sabar berkeluh kesah ketika dapat musibah, dia dapat dua kerugian. Kerugian pertama, dia terkena dengan musibah itu dan dia tidak bisa mengelak darinya. Sabar tidak sabar, tetap musibah itu mengenai kepada dirinya. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Kataballahu maqadiru khalaiqi min qabli ayyuhal samawati wal ardi khamsina alf sanah. Allah tercatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita sudah menghindar, tapi kalau terkena itu sudah ketetapan Allah Ta'ala.
Apakah berkeluh kesah kemudian musibah itu diangkat? Tidak, tetap itu mengena dia. Itu kerugian pertama. Kerugian yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala dari atas kesabaran yang Allah perintahkan. Seandainya dia bersabar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ketika menghadapi musibah, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Dia nggak dapat ini. Ruginya? Rugi sekali. Ya. Maka jaga lisan ini, jangan sampai menunjukkan ketidaksabaran atas takdir Allah yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam ayat ini Allah sudah menegaskan kepada kita, sungguh benar-benar kami akan uji kalian, untuk memberitahu kepada kita agar supaya kita bersiap siaga. Kalau kita sudah diberitahu sebelumnya, maka tatkala terkena musibah itu buat kita sudah siap. Beda kalau belum dikasih tahu tiba-tiba menimpa, kan kaget, lebih berat bagi dia. Ini agar supaya musibah itu lebih ringan. Yakin pasti diuji, cuman ujian kita itu berbeda-beda. Kemudian Allah sebutkan jenis-jenis ujian apa saja. Bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Sedikit rasa takut dan kelaparan. Bisyai'in minal khaufi wal ju', Allah sebutkan sedikit. Karena ujian itu hakikatnya adalah untuk menguji, membedakan mana mukmin yang benar, mana mukmin yang dusta. Dan Allah tidak akan menyanyiakan keimanan yang ada pada diri seorang mukmin. Ayat ini berbicara ujian kepada orang mukmin, bukan membinasakan, tapi untuk menguji kadar keimanannya. Maka bisyai'in minal khaufi wal ju'. Beda kalau ketika itu hukuman. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Kalau itu hukuman. Dan Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Namanya pakaian itu melekat. Nah, seperti itu pula kelaparan dan takut itu melekat pada dirinya. Enggak lepas dia dari kelaparan dan ketakutan. Tapi untuk orang beriman, bisyai'in minal khaufi wal ju', sedikit rasa takut dan kelaparan. Makanya jangan takut dengan ujian. Kita masing-masing akan diuji. Dan jenis ujiannya sudah ada kisi-kisinya. Mau ujian memang saya kisi-kisinya. Apa saya akan diujikan? Sedikit rasa takut dan kelaparan. Berkurangnya harta. Ya, karena disebabkan bencana alam, diambil orang, kerugian, ditipu dan seterusnya. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Di antaranya apa? Allah ambil orang-orang yang kita cintai. Atau Allah berikan ujian berupa penyakit yang menimpa kepada diri kita, atau penyakit yang menimpa kepada orang yang kita cintai. Ujian semuanya. Berkurangnya buah-buahan, ya, paceklik dan lain sebagainya. Nah, ini pasti terjadi. Ketika terjadi maka manusia terbagi dua. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Orang yang gak sabar, dua kerugian minimal. Orang yang sabar, Allah sebutkan banyak kebaikannya. Di antara sebelumnya ayat 153, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mohonlah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini ma'iyatul khossah bisifah, kebersamaan Allah yang khusus dengan sifat. Orang-orang yang memiliki sifat tersebut, Allah ada kebersamaan Allah bersamanya yang khusus. Berupa apa? At-ta'yid wa nasr. Allah akan dukung dia, Allah akan jadikan dia tegar, wa nasr, dan Allah akan tolong dia. Maka betapa sedikitnya kelelahan orang yang sabar, betapa beratnya kelelahan orang yang tidak sabar. Dia tidak akan ditolong. Perbedaan yang sangat jauh. Belum lagi orang yang sabar, ya Allah sebutkan setelahnya, alladzina wa basyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar, karena hanya orang yang sabar yang berhak untuk mendapatkan kabar gembira.
Siapa mereka? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia mengucapkan kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ini dua sebab terbesar yang menjadikan orang itu sabar. Ketika dia yakin betul bahwa kami itu milik Allah, tidaklah seujung rambut pun yang kita miliki kecuali semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang kita cintai, itu milik Allah. Allah berhak untuk mengambilnya kapanpun. Dan ingat, yang mengambilnya siapa? Arhamur Rahimin, yang paling sayang daripada penyayang. Gak ada yang lebih sayang kepada dia, kepada orang yang kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kapan dia harus tepatnya kembali. Dan dia pun lebih sayang kepada kita, yang dengan di ujian itu Allah hendak memberikan ganti yang lebih baik, pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sebentar, negeri perpisahan, masing-masing kita akan berpisah. Ya. Dan keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita sabar, kita pulang nanti akan mendapatkan pahala, keridhaan Allah, ampunan Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, ya kita dapat apa? Murka Allah Ta'ala. Karena kewajiban kita ketika menghadapi musibah apa? Sabar. Tatkala kita sabar berarti kita maksiat kepada Allah SWT. Makanya meratapi mayit, niyahah, itu adalah dosa besar. Yang kalau dia tidak bertobat, apa balasannya? Itu qaumu yaumil qiyamah. Ini tentang perempuan yang niyah, karena biasanya yang niyah itu perempuan yang meratap itu. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bisirbalin min qatron. Dia akan dipakaikan pakaian panjang dari dari aspal yang dicairkan, panas. Dan dir'un min jarob, dan baju besi dari penyakit gatal itu apa? Buduk itu namanya. Seperti itu. Balasannya itu menunjukkan ini dosa besar, karena ada ancaman khusus dari Allah Ta'ala tentang pelaku niyah. Gak boleh. Ya. Maka orang yang sabar itu betapa ringannya orang yang sabar, betapa beruntungnya dia dapat keberuntungan yang sangat banyak. Tadi apa? Allah akan kuatkan dia, Allah akan tolong dia. Kemudian ulaika alaihim sholatum rabbihim wa rahmah. Mereka inilah yang disifati dengan sabar yang tadi. Bagi mereka adalah salawat Allah atas dirinya. Salawat Allah adalah as-sana'ullahu alaihi. Allah memujinya di hadapan malaikat. Coba antum dipuji oleh Allah Ta'ala gimana? Bangga tidak? Luar biasa. Dan sanjungan Allah atas hambanya tersebut ini mengkonsekuensikan al-maghfirah, seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Aisyah Tafsir, bahwa yang dimaksud salawatullah alaihim artinya al-maghfirah, ampunan. Sebagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, mayusibul muslim min asabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syaukati yusakuha ila kafarallahu biha bin hatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kecapean, kelelahan yang dia rasakan, penderitaan, penyakit yang dia rasakan, kekhawatiran yang dia rasakan, kesedihan yang dia rasakan, gangguan orang lain kepada dirinya, kemudian kebingungan yang dia rasakan, sampai duri yang menusuk kepada dirinya, kecuali semuanya itu menghapuskan dosa-dosa. Syaratnya apa? Sabar dan ihtisab. Sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pada musibah apa yang disebutkan? Allahumma azurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran dari musibah aku ini dan beri kepadaku ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, ketika mengucapkan ini, ya apa yang terjadi? Allah ganti baginya suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi mereka lihat pujian Allah atasnya. Warahmah, rahmat itu dengan rahmatnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan rahmatnya kita terhindar dari apa yang kita takutkan.
Kata Syekh Asadi bahwa ar-rahmah di sana maksudnya Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Yang dengan kesabaran tersebut dia menyempurnakan pahalanya. Allah akan tolong, Allah akan berikan kesabaran sehingga ringan musibah tersebut. Wa ulaika humul muhtadun, mereka ini orang mendapatkan petunjuk. Dia mengetahui kebenaran. Dia sadar betul dia milik Allah, dia akan kembali kepada Allah. Allah berikan kepada dia taufik untuk bisa bersabar. Itu bagian dari hidayah. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan tambahkan petunjuk untuknya dan Allah berikan ketakwaan kepadanya. Orang jadikan pahala. Selain dibalik musibah itu juga adalah mengangkat derajat. Kalau Allah sudah tetapkan satu manzilah, hadis riwayat Abu Dawud, hadis hasan, kalau menetapkan bagi hamba itu satu derajat yang tinggi di surga dan dia lam yablughu bi amalihi, dia tidak lam yablugha bi amalihi, dia tidak bisa mencapai derajat tersebut dengan amalannya. Apa yang dilakukan Allah Ta'ala, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Allah akan uji dia yang menimpa kepada jasadnya, berikan penyakit dan lain sebagainya. Allah uji kepada hartanya, Allah uji pada anak keturunannya. Wa thumma sabarahu, kemudian Allah berikan kesabaran kepadanya sampai kemudian dia, Allah sampaikan kepada manzilah yang sudah Allah tentukan, manzilah yang tinggi di surga. Ketika antum mendapatkan musibah seperti itu, yakinlah ya husnudon, Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya meskipun nanti lihat ini adalah hukuman atau ujian. Di antara tandanya tidaklah turun musibah kecuali yang pertama adalah karena dosa. Yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tinggal kita introspeksi. Tapi ingat ya, jangan kita GR duluan. Wah kayaknya ini mah ujian ya. Tapi yang harus kita lakukan apa? Bertobat dari seluruh dosa. Karena banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara alamat dia itu adalah apakah ujian atau hukuman? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahlu sunnah. Akan tapi banyak orang-orang sufi yang menisbatkan kepadanya cerita-cerita bohong, dusta. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahlu sunnah. Apa yang dikatakannya? Alamatnya adalah lihat ketika dia kena musibah. Kalau terkena musibah kemudian dia Allah berikan taufik untuk sabar, maka itu ujian. Tapi ketika diberikan musibah kemudian dia berkeluh kesah dan dia mengadukan khalik kepada makhluk, maka itu adalah hukuman. Ya. Nah, jadi itu kalimat yang tidak bersyukur. Hindari kalimat-kalimat tersebut. Jangan ada seperti itu. Imam Ahmad itu pernah mengatakan aduh ya. Kemudian kata sahabatnya, tidaklah itu kecuali dicatat sebagai keluh kesah. Maka semenjak itu beliau tidak pernah mengadu. Aduh. Ya, ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Enaknya lisan kita itu dihiasi dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana dalam hadis seorang bapak yang anaknya yang belum balik itu dicabut nyawanya. Allah bertanya kepadanya, apa kalian mencabut nyawa anak hambaku? Qabadtum samrata fuadihi, kalian telah mencabut buah hatinya. Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Kata para malaikat, hamidaka wastarja'a, dia memujimu dan dia beristirja, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memujinya. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala? Ubnuhu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Sammuhu baital hamdi, beri nama rumah tersebut rumah pujian. Lihat, Allah sangat cinta kepada hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Banyak bersyukur.
Dan ketika kita bisa mengucapkan syukur, alhamdulillah, itu rezeki bukan rezeki, yang itu pun perlu untuk disyukuri lagi. Maka tugas syukur kita itu sampai mati terus syukur. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Relasi nama Allah ada kebutuhan kita yang sangat erat dengan fasilah nama itu. Ya, termasuk ya al-qawi itu bahwa ini membuahkan tawakal yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Meminta ya qawi, ya diantaranya meminta kekuatan, minta kesehatan, atau kita minta perlindungan. Kita minta perlindungan, kita ada ketakutan dengan hamba, ya qawi, ya. Al-makhluk nasiyatuhum biyadik, makhluk semuanya ubun-ubun mereka itu di tanganmu, ya. Maka lindungi aku dari mereka, misalkan seperti itu, ya. Ya, sekolah minta kekuatan, karena dia maha memiliki kekuatan. Mustahil kita bisa melakukan ketaatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Ta'ala. Mustahil kita bisa meninggalkan maksiat, mustahil kita untuk bisa bersabar kecuali Allah memberikan kekuatan semua itu, ya. Itu ya. Nah, ya. Kalau misalnya dari penjelasan Ustaz tadi, kalau misalnya kita pernah berbuat dosa, jadi kita bertobat, tapi masih ada rasa takut akan hukumannya Allah, itu gimana? Nggak apa-apa, ya kita yakin bahwa Allah itu maha mengampuni dosa, tapi kita itu tidak suudon kepada Allah, tapi kita suudon kepada diri sendiri, khawatir syarat-syaratnya itu tidak sempurna. Maka itu membuat kita itu senantiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala, membuat kita betul-betul lebih berhati-hati lagi ke depannya. Itu nggak masalah, ya. Kita tidak suudon kepada Allah, pasti Allah itu akan mengabulkan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Cuma masalahnya kita suudon kepada diri kita, apakah kita sudah memenuhi syarat dan ketentuannya atau tidak, ya. Maka membuat kita terus memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan itu ya, ketika mengingat dosa-dosa tersebut itu mendorong kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan sebagai bentuk warning bagi kita untuk tidak terjatuh kembali dalam kesalahan tersebut, ya. Itu ya. Jadi masih ada. Apakah itu tandanya lemah iman? Ya, itu menunjukkan lemahnya keimanan. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dia mengetahui betapa luas rahmat Allah Ta'ala, betapa sayang Allah kepada dirinya, dia tidak akan suudzon, tidak akan berkeluh kesah. Bagaimana cara menguatkan hati dan menjaga lisan agar tidak terlontar kalimat mengeluh seperti di atas? Yaitu diantaranya ya terus belajar, ya, kemudian mengenal hikmah-hikmah di balik musibah tersebut, kemudian berdoa, ya, tentunya berdoa dulu, mohon kepada Allah Ta'ala agar supaya diberikan kekuatan ketika menghadapi musibah, diberikan taufik untuk bisa bersabar, diberikan al-inkisar, hati yang pasrah kepada Rabb, hati yang ridho dengan semua pengaturan Allah terhadap dirinya. Dan ini enggak semua orang Allah berikan. Makanya dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan lezatnya iman siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Konsekuensi dia ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu gak akan dolim kepada dirinya, bahwa Allah Ta'ala itu lebih sayang melebihi dirinya kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Ya, mungkin itu ya. Ada lagi? Ya. Tadi yang saya sampaikan ya makhluk itu goib ya. Terus tapi khusus kita sebagai muslim itu kan pernah ada hadisnya muslim yang kuat, muslim yang ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Terus juga kita itu sebagai ini bersemangatlah apa-apa yang bermanfaat. Ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Apalagi kan kita itu sedang kadang-kadang ya bersemangat gitu ya, kadang suka hasad gitu ya, khususnya bagi orang yang ya kalau dia harta bagi hartanya untuk di jalan Allah ya gitu ya. Misalkan kita apalagi misalkan bulan Ramadan kita pengen bersedekah atau pengen umroh wajib kalau belum pernah gitu, atau pengen haji wajib gitu ya. Di satu sisi bagaimana korelasinya antara di satu sisi makhluk itu doib tapi mungkin itu harus kuat, antara yakin gitu ya bahwa akan semoga Allah mengabulkan di atas tawakal dan ikhtiar. Iya, makhluk itu lemah dari berbagai sisinya. Mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Adapun kekuatan makhluk itu terbatas ya. Dia punya kekuatan, punya kudrah, punya masyiah, dia memilih perbuatannya. Ya bukan jiga wayang kumacek dalang, bukan. Dia punya kudrah, punya masyiah, tetapi kudrah dan masyiahnya tahta masyiatillah. Apa yang dia inginkan, usaha yang dia lakukan sebatas apa yang Allah kehendaki, Allah yang tetapkan untuk dia, gak bisa lebih dari itu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan bahwa manusia itu lemah jika dihadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut dengan kekuatan makhluk. Sehebat apapun kekuatan dia, sebanyak apapun mereka, secanggih apapun peralatan perang mereka itu lemah ya, di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan kita menafikan kudrah dan masyiah, tidak. Itu jabriyah namanya. Kita punya kekuatan, kita punya kudrah, kita memilih. Kita sadar betul mana perbuatan yang memilih, mana perbuatan yang tidak bisa memilih. Ya. Adapun yang tidak bisa memilih seperti detak jantung, terkena musibah. Maunya semua orang nggak kena musibah, tapi tetap kena musibah, itu sesuatu yang dia tidak memilih. Ya. Dan tapi ingat ya, masyiah kehendak kita dan kudrah kemampuan kita itu tidak lepas sebatas apa yang Allah kehendaki. Menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang zahir maupun yang batin kecuali apa yang dia kehendaki, sempurna. Ya. Ya. Dan Allah pasti adil, pasti penuh rahmat, dan takdir Allah tidak lepas dari 3 keadaan. Adil, rahmah, wal hikmah. Pasti adil, pasti mengandung rahmat. Ya, sedikit yang kita lakukan Allah balas dengan balasan yang begitu besar. Wal hikmah, pasti di balik semua itu ada hikmah, ada tujuan. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang kebetulan. Ya. Maka jauhi kata-kata kebetulan, karena itu kata-kata yang sering dipakai oleh orang-orang qadariyah. Apapun alasannya, meskipun dikatakan bahwa kebetulan itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan, bukan, tidak ada. Semuanya itu dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kata-kata qadarullah wa masya'a fa'al itu lebih mengena bagi seorang mukmin. Gak ada satupun kecuali itu dengan takdir Allah, dan pasti ada hikmah di dalamnya. Ada keadilan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menenteramkan bagi seorang mukmin. Ya. Dan jangan buka celah-celah seperti itu. Ya. Gak ada yang kebetulan di muka bumi ini.
Maka tatkala kita bertemu dengan siapapun, yakinlah itu dengan takdir Allah. Ada hikmahnya. Antum ketemu dengan orang gila kebetulan? Bukan. Apakah dengan bertemunya antum bersyukur kepada Allah Ta'ala? Yang dengannya, kenapa? Allah hendak menambah. Ketika antum melihat seperti itu, antum bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, akal yang sehat. Itu sebetulnya Allah ingin apa? Sesuatu yang tidak ada faedahnya, kebetulan saja? Bukan. Allah ingin menambah nikmat untuk kita. Cuma kita lulus atau tidak? Dan perhatikan mereka itu nggak minta, tapi mereka itu butuh untuk ditolong. Mereka nggak minta, dan mereka butuh untuk ditolong. Antum lulus nggak? Ya. Ada yang kebetulan. Bagi orang yang percaya dengan takdir, setiap momen itu pasti berharga. Ada yang momen yang sia-sia. Antum nggak ngambil pelajaran, ada. Penuh hikmah, penuh pelajaran. Ya cukup ya. Maaf. Perihal dengan kata yang kita doa itu, saya sering percakapan gitu ya. Ketika ditanya, pada Allah saya sedang sakit. Nah, saya pernah mendengar kalau misalnya memang kita yakin ya memang sakit itu dari Allah. Tapi ketika sesuatu yang teman-teman saya buruk itu jangan disadarkan kepada Allah. Untuk dalam artian saya seperti contoh di surat Ibrahim itu kita Ibrahim tidak berkata ketika Allah membuat saya sakit gitu, tapi ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan gitu. Tidak ada yang saya kata kedalamnya gitu. Itu yang diangkat di surat saya pas berapa gitu. Nah itu apakah cukup saya katakan saya sakit atau lebih sekadar sakit gitu. Itu ada ini ya kan, ketika Rasulullah SAW mengatakan katakanlah qadarullahu wa masya'a fa'al. Itu perintah Rasulullah SAW. Katakanlah qadarullah, itu takdir Allah, wa masya'a fa'al. Apapun dia kehendaki dia maha melakukannya. Itu bagian dari takdir, nggak ada satu pun yang terjadi itu karena takdir. Itu lebih baik menyadarkan kepada takdir Allah Ta'ala. Itu ketika musibah. Tapi kalau maksiat, ma'aib, nggak boleh kemudian beralasan dengan takdir. Ya, karena musibah itu dia memang di luar itu perbuatan Allah, bukan perbuatan dia. Semua orang menghindari musibah, tapi ternyata tetap kena juga. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbuatan Allah, makanya boleh menyadarkan takdir kepada Allah. Tapi maksiat itu perbuatan hamba. Dia memilih untuk maksiat, maka nggak boleh kemudian beralasan dengan takdir. Meskipun itu memang takdir Allah, tapi di sana dia memilih. Dan kalau dibolehkan beralasan dengan takdir atas maksiat, hancur semua agama ini. Kenapa kamu minum khamr? Takdir Allah. Kenapa antum mencuri? Takdir Allah. Yang seperti ini cabok. Kemudian katakan, kenapa kamu menampar saya? Takdir Allah. Nerima nggak? Mau nerima. Akal sehatnya tidak akan menerima. Barulah dia sadar, oh betul, secara akal pun ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Makanya boleh beralasan dengan takdir, itu boleh ketika musibah. Ada pemaksiat nggak boleh beralasan dengan takdir. Wallahu ta'ala. Ya, kita tutup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mengenalnya dengan pengenalan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sesungguhnya, sehingga kita pulang kepada Allah Ta'ala, Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam.